Saya semakin salut sama Anies Baswedan itu ya. Jangankan manusia, setan aja mau cari kesalahan Anies Baswedan sulit ya. Iya, ya, jangankan manusia, ya. Setan aja mau mencari kesalahan Anies, mau menjerumuskan Anies sulit ya. Jadi lihat saja ya, setan itu sudah apa namanya menuduh apa namanya ya sudahlah tuduhannya dari A sampai Z gak ketemu kesalahannya apa sulit gitu ya. Jadi ya sudahlah saya percaya ya. Insya Allah lah Anies itu orang yang terbaik. Bahkan bukan terbaik dari yang jelek ya. Terbaik dari yang baik gitulah ya. Jadi Anies Baswedan itu terbaik dari yang baik ya. Jadi saudara-saudara udah jangan ragu lagi lah. Ya kalau ada apa namanya sudut menyudutkan, jatuh menjatuhkan terhadap Anies, udahlah dianggap angin lalu saja. Udah nggak ada ya. Jadi sekali lagi jangankan manusia, setan aja sulit menemukan kesalahan Anies. Oke, selamat berjuang. Saya semakin salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, saya setet videonya. Aduh Pak, pelan-pelan Pak ngomongnya Pak ya. Jangan tergesa-gesa. Kasihan, sudah umur jadi agak slow sedikit biar nanti tidak stroke ya Pak. Bapak bilang setan aja susah ya Pak ya mencari kesalahan Anies Baswedan. Iya benar Pak, susah. Karena apa tahu Pak kenapa? Ya karena temennya Pak. Jadi kalau temennya mencari kesalahan temennya pasti gak bisa. Kalau setan mencari kesalahan Anies Baswedan gak bisa, ya berarti Anies Baswedan temennya setan Pak. Oke Pak, terima kasih. Salam waras, salam 3 periode. Ganjar Pranowo for Indonesia 2024. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancarkan terus fitnahanmu bro terhadap Pak Anies ya kan. Tapi harus perlu kita ingat, saat ini kita memiliki pemimpin yang pernah dikatakan plonga-plongo, yang pernah dikatakan dungu, yang pernah dikatakan ijazah palsu, yang pernah dikatakan bahasa Inggris tidak lancar, ya kan, dikatakan petugas partai, tapi jadi presiden 2 periode bro. Apalagi Pak Anies yang ijazahnya asli, lulusan fakultas UGM-nya jelas, ya kan, orangnya cerdas, wawasannya luas, berwibawa, bijaksana, santun, ramah tamah orangnya. Insya Allah Pak Anies Rashid Baswedan jadi presiden 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Pantun dulu. Buah kopi, buah kedondong. Ngopi dong. Selebeu meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komen di video saya, yang cerdas tetap milih Mas Anies Baswedan. Baiklah, kalau Anda beserta kawan-kawan Anda merasa paling cerdas, silahkan Anda perjuangkan Mas Anies Baswedan. Tapi untuk saya, dan mungkin ada beberapa kawan yang sama sepemikiran dengan saya ikhlas, ridho disebut orang yang gak cerdas, disebut orang yang bodoh, yang gak berpendidikan, bahkan yang lebih parah dari itulah, gila atau apapun. Saya ikhlas daripada saya harus mengikuti jejak Anda, memilih orang yang Anda junjung. Karena prinsip saya, Indonesia butuh pekerja, bukan penata kata. Presiden harus bisa pidato tanpa teks atau pidato tanpa contekan. Anies Baswedan jago banget pidato tanpa contekan. Dengan pidato tanpa contekan menunjukkan kalau dia berwawasan luas, pintar, dan kemampuan berbicara yang mantap. Anies Baswedan ini mirip banget sama Bung Karno, berwawasan luas, pintar, dan jago pidato. Apakah ini artinya Anies Baswedan adalah Soekarno baru?
Kasihan ya Anies Baswedan. Setelah diselidiki banyak orang jejak digitalnya dia. Dia benar-benar penipu, pembohong. Katanya diundang Raja Salman. Siapa yang undang dia? Memang dia siapa diundang? Yang diundang itu presiden, bodoh. Halus sekali hidupnya dia. Kenapa ya kadrun-kadrunnya dia mendukung dia menjadi presiden? Apa dalam seminggu nggak hancur negara Indonesia ini? Ngurus Jakarta aja nggak benar. Nanti kalau dia jadi presiden, rakyat Indonesia akan jadi penipu, pembohong, dan halu seperti dia. Anies, lebih baik kau beristirahat. Itu otakmu udah konslet. Udah nggak benar. Jangan kau ambisi sekali jadi presiden. Tuhan tidak akan mengizinkan kau menjadi presiden. Hani. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya tuh ada beras, daging sapi atau daging ayam. Waduh. Ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta dibagi. Ada tweet jahat lagi nih Pak. Apa nih? Dari @SundaElfrida. Katanya Anies Baswedan manusia berhati iblis. Bener nggak Pak? Bentar. Iblis kan singkatan dari ikatan bapak-bapak lucu dan imut sekali. Dan imut sekali. Asik. Imut sekali. Dan imut sekali. Iblis kan singkatan dari ikatan bapak-bapak lucu dan imut sekali. Oh my God. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Pemirsa, konsultan desain dari Inggris, Buro Happold, yang turut serta mengerjakan kalau mau pilih presiden, pilih yang bisa kerja. Jangan pilih yang banyak omong, apalagi pandai merangkai kata. Janji-janji manis semua, pas dia jadi dia lupa semua. Dengan tidak memilih dia, kita sudah selamatkan Indonesia. Ya gara-gara saya bilang bahwa Anies Baswedan tuh layak jadi presiden Indonesia karena dia orang Indonesia asli, banyak orang yang mempertanyakan saya. Ada yang nanya gini, Anda itu sekarang jadi pendukung Anies ya? Enggak, ini bukan urusan saya dukung Anies atau bukan. Saya bukan pendukung Anies. Tapi masalahnya ada orang yang bilang bahwa Anies itu tidak boleh jadi calon presiden karena dia bukan orang Indonesia asli. Itu yang saya bantah. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat ya. Jadi saya bicara tentang akal sehat dan soal rasisme. Anies Baswedan itu orang Indonesia asli. Gak bisa dong dia dibilang bukan orang Indonesia asli karena dia adalah orang beretnik Arab misalnya. Mengatakan orang yang beretnik Arab itu bukan Indonesia asli, itu adalah sebuah pernyataan yang rasis. Sebagaimana misalnya orang mengatakan bahwa orang keturunan Tionghoa, orang Tionghoa di Indonesia adalah bukan Indonesia asli. Itu nggak masuk akal kedua-duanya. Jadi mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak bisa menjadi presiden karena dia adalah
bukan Indonesia asli itu sama tololnya dengan orang yang bilang bahwa Ahok tidak bisa menjadi gubernur DKI karena dia adalah bukan orang Indonesia asli. Orang Arab dan orang Tionghoa adalah sama-sama orang Indonesia asli. Mereka nih, Anies dan Ahok, sudah jadi orang Indonesia asli sejak dia lahir di Indonesia ini. Jadi jangan salah tangkap ya. Kita harus melawan rasisme. Kita harus menolak cara pandang yang menilai bahwa orang Arab, orang Tionghoa adalah bukan orang Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia. Oke? Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Guys, di videonya Bung Hasan Nasbi ini mengatakan kalau Pak Anies Baswedan itu kurang keindonesiaannya karena beliau adalah keturunan Arab. Tapi apakah ini rasis? Menurut saya sih enggak ya. Karena dulu di Pilkada DKI banyak gerombolan yang anti dengan Pak Ahok mengatakan kalau Pak Ahok itu adalah Cina. Lihat tuh, mereka sampai terang-terangan teriak ganyang Cina, Pak Ahok di bawah. Jadi ya pernyataan Bung Hasan Nasbi ini bukanlah rasis. Kenapa? Lawang dulu mereka juga gitu kok. Jadi ya intinya, kalau keturunan Tionghoa dianggap bukan pribumi, sementara keturunan Arab dianggap pribumi, itu namanya rasis. Jadi ya kalau mereka menganggap keturunan Tionghoa bukan pribumi, maka keturunan Arab juga bukan pribumi, keturunan Eropa juga bukan pribumi. Bung Hasan Nasbi ini cuma ngingetin kita, kalau milih presiden itu boya yang pribumi-pribumi aja ya. Saya semakin yakin sekali. Yakin 1000% bahwa saya memang Pak Anies yang terbaik. Kenapa? Karena semakin lama saya lihat ke depannya ya, makin ke sininya saya lihat itu pendukung-pendukung Ganjar, pendukungnya Jokowi, kelihatan gobloknya gitu. Jadi pendukung-pendukungnya Ganjar ini orang-orang goblok gitu. Jadi makanya saya semakin yakin kalau Anies Baswedan ini memang yang terbaik. Saya lihat dari pendukung-pendukungnya Anies tuh cerdas-cerdas. Iya benar, berkualitas, berpendidikan semua. Pendukung-pendukungnya saya udah langsung tuh. Saya masuk ke live mereka, saya lihat. Ya saya akui, saya orang bodoh, tapi saya masuk ke room mereka kadang-kadang, oh memang orang-orang cerdas. Beda. Asli beda. Saya pernah masuk juga ke roomnya Cebong itu kan. Nggak berkualitas. Lain yang dibahas, lain cara penyampaian pun lain. Jadi itu semakin yakin saya. Jadi ya, ada pertanyaan yang sangat gokil bagi saya. Pertanyaan Cebong tuh seperti begini. Emangnya Pak Anies mau bikin Indonesia berubah jadi apa? Itu kan pertanyaannya satu yang sangat bodoh bagi saya. Ya kan? Pertanyaannya sangat bodoh. Di zaman ini baru ada orang mengatakan kalau Indonesia tuh, ya kan, untuk perubahan, baru ada yang menjawab Indonesia mau dirubah jadi apa? Itu pertanyaan yang paling gokil bagi saya. Ya kan? Ketahuan dari situ. Ketahuan loh, dari situ ketahuan. Yang bertanya itu kelasnya seperti apa gitu. Ya, kita logika simpel, ini bahasa sederhana. Kita nggak usah menjabarkan Indonesia itu mau berubah seperti apa tuh ya. Banyak kalau kita bicara masalah ekonomi, masalah sosial, ya, masalah hukum, banyak yang harus dirubah, yang ditata ulang harus banyak. Moral pun harus gitu. Banyak yang harus dirubah, udah banyak yang salah di negara ini, saya rasa. Ya, korupsinya merajalela. Tuntutan dulu apa? KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi saat ini merajalela. Nah, itu wajar kan? Harus dirubah semua itu. Sistem-sistemnya harus berubah. Tapi kalau kita bicara itu, percuma bicara sama cebong, nggak bakal ngerti. Jadi simple, sederhananya begini. Buat para cebong dengar ya. Kalau bahasa perubahan, simple. Jika Anda merasa hari ini baik, maka kalau seandainya Pak Anies jadi presiden, negara akan lebih baik dari yang baik sebelumnya. Simple kan? Gak terlalu banyak pertanyaan. Anda merasa lebih baik saat ini kan? Baik saat ini. Nah, akan lebih baik jika Pak Anies yang memimpin. Simple. Gak perlu kita membahas masalah ekonomi yang morat-marit. Ya. Anda lihat aja, sering Anda lihat tuh petani nanam cabai,
Nanam cabai begitu panen, cabainya itu udah nggak laku lagi, udah busuk. Kenapa? Harga cabainya turun. Sementara waktu dia nanam, pupuknya naik. Nggak mendapatkan subsidi. Banyak kan kita tonton kan. Petani galau. Nggak sesuai. Peternak ayam juga telur. Ngasih pangan makan untuk ayamnya aja udah berapa banyak modalnya. Harga telurnya turun. Banyak yang nyampak-nyampakan telur. Banyak. Petani sawit gitu juga. Pupuknya mahal, harga sawitnya turun. Akhirnya apa? Pengusaha-pengusaha sawit ini banyak menjual asetnya ke cukong-cukong. Jadi banyak yang harus dirubah. Itu baru masalah ekonomi. Masalah lain banyak yang harus dibahas. Tentang moral, tentang sosial, banyak. Tentang hukumnya, banyak. Jadi itu kalau disampaikan pun nggak akan nyambung, para cebong. Jadi yang sederhana aja. Jadi pandangan kalian saat ini melihat jalan tol itu, jalan layang, kalian udah merasa, wah megah. Indonesia ini hebat, kemajuan. Kalian berbicara jangan tentang pembangunan. Pembangunan itu akan berjalan sendirinya. Ya, berjalan dengan sendirinya. Yang perlu dibangun itu bukan pembangunan. Yang perlu dibangun adalah mental. Sosialnya bagaimana? Ya, akhlaknya bagaimana? Kalau akhlak kita udah rusak, itu lihat tuh, korupsi merajalela. SDM kita nih harus diperbaiki. Nah, jadi banyak yang harus dirubah. Begitu, cebong. Jadi percuma kalian mengoar-ngoar, jelek-jelekkan Pak Anies. Gitu. Percuma. Jadi kalian pilih aja pilihan kalian. Udah gitu. Nggak perlu kalian jelek-jelekkan Pak Anies. Karena semakin kalian jelekkan Pak Anies, semakin kelihatan bodohnya kalian. Itu. Saya minta VT saya ini jangan kalian blokir, jangan kalian laporkan. Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Ya. Jangan saya setiap buat VT kalian laporkan. Habis itu kena blokir lagi akun saya. Halah, tetap Pak Anies is the best. No pencitraan, no petugas partai. Iya sih bro, iya sih. Atau siapalah, om, tante, atau siapa ini. Iya sih. Itu kan menurut kalian ya. Dan kita juga nggak bakalan maksa kalian untuk nggak milih Pak Anies. Jika kalian merasa bahwa Pak Anies itu adalah yang terbaik, ya itu terserah kalian. Dan saya juga tahu tuh kalau sebenarnya tuh kalian milih Pak Anies tuh bukan karena kalian tahu dia bisa kerja. Sebenarnya saya tuh tahu bahwa kalian juga menyadari bahwa dia itu nggak bisa kerja, bahwa dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, otaknya tuh nggak nyampe buat mimpin negara. Kalian menyadari itu kan? Cuman kenapa kalian harus milih dia? Karena kalian nggak punya pilihan lain, ya kan? Gara-gara sakit hati Pak Jokowi menang 2 kali. Terus kalian mau pilih siapa? Kalian mau pilih Pak Ganjar? Nggak mungkin, karena Pak Ganjar juga didukung sama Pak Jokowi. Kalian mau milih Pak Prabowo juga nggak mungkin, karena Pak Prabowo dia mendedikasikan dirinya untuk membantu Pak Jokowi. Jadi nggak ada pilihan lain selain Pak Anies, gitu kan? Meskipun kalian menyadari bahwa dia itu nggak bisa kerja, tapi ya sudahlah, ya udahlah, itu hak kalian. Cuman ya paling nggak jangan malu-maluin rakyat lah ya. Masa sih kita harus punya presiden yang nggak bisa kerja? Sekali dia pidato nawar-nawarin perubahan, begitu pas kerja yang dirubah cuma apa sih yang dirubah? Hah? Apa aja yang udah dirubah? Oh ya, jawab. Apa saja yang sudah dirubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Bahasa Indonesia saya sudah lancar. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur. Karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga. Ini pesan dari Habib.
Habib yang betul-betul dimuliakan. Dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari ibu. Dengar ya teman-teman, jangan sampai 0 kilometer yang ini itu bakal sama seperti 0% yang kemarin. Ini bahaya loh. Ya, bahaya. Saya yakin Bapak ini kalau ngomong udah keluar kata 0 dari mulutnya itu ya kalian tahu sendiri kan hasilnya seperti apa. Ya, pokoknya begitulah. Jangan sampai lah senasib 0 km sama 0%. Ya. Survei sekarang pesanan penguasa. Pilihanku tetap Pak Anies. Oke. Ya, kalau memang nggak percaya sama survei sih, ya itu hak masing-masing ya kan. Tapi yang lucunya, kenapa yang satu ini dengan jelas Partai Demokrat percaya dengan hasil survei? Kenapa Partai Demokrat itu percaya survei? Dengan survei Litbang Kompas yang sama gitu loh. Nah, kenapa mereka percaya dengan survei? Katanya nggak percaya survei. Katanya survei itu bayaran. Berarti selama ini Demokrat bayar dong. Astaga. Kalau kata Pak Anies, ini sungguh aneh. Aneh, betul-betul aneh. Dan ini melawan sunnatullah. KB utusan Allah, cuman bedanya Pak Anies cerdas dan Ganjar cerdas jogging. Oke, saya sepakat kalau Pak Ganjar itu cerdas jogging. Makanya tubuhnya ideal, bagus. Begitu juga istrinya, langsing, cantik. Dan mereka berdua memang cerdas. Untuk orang yang tidak tinggal di Jawa Tengah, mungkin masih banyak yang menanyakan. Padahal sudah bisa di googling kan. Apa saja prestasi Pak Ganjar, tapi yang benar-benar kelihatan tuh Pak Ganjar tuh berhasil mengatasi stunting loh di Jawa Tengah, menurunkan angka stunting itu dia berhasil sekali. Sedangkan kalau Pak Anies cerdas, ya saya juga percaya kalau Pak Anies cerdas karena dia kan katanya lulusan luar negeri, pandai berbahasa Inggris dan banyak memamerkan penghargaan, meskipun penghargaannya itu entah dari mana ya. Juga prestasi yang didapatkan dari penghargaan itu, karena pada faktanya masyarakat Jakarta sendiri tidak begitu merasakan dampaknya dari penghargaan yang seabrek-abrek itu. Terus yang dibanggakan pengikutnya itu kan tentang bahasa Inggrisnya Pak Anies. Padahal saya yakin para pengikutnya itu aja bahasa Inggris nggak mudeng, nggak paham. Kalian tahu ya, kalau cuman pinter bahasa Inggris sih, Gempi anaknya Gading Martin sama Thalia Putri Onsu itu aja masih kecil-kecil sudah lancar loh bahasa Inggrisnya. Jadi nggak mengherankan kalau cuma pinter bahasa Inggris. Tapi yang kalian harus pikir bahwa orang pandai berbahasa Inggris belum tentu bisa memimpin negeri ini dengan amanah, dengan cerdas, dengan nyali yang tinggi, bisa memberantas korupsi, mafia seperti Pak Jokowi. Nah, mungkin kepandaian bahasa Inggrisnya Pak Ganjar memang tidak sebagus si Anies, mungkin cuma sejajar dengan Pak Jokowi, tapi tidak-tidaknya Pak Ganjar ini memiliki level atau memiliki tingkat kecerdasan yang mendekati Pak Jokowi. Makanya Pak Ganjar ini pantas untuk menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Anies ya, saya juga nggak ragu lagi, memang dia cerdas menata kata, cerdas menghitung, makanya kelebihan bayar terus. Kemudian Pak Anies juga cerdas menjawab pertanyaan-pertanyaan, makanya kalau yang ditanyakan A, dia bisa menjawab sampai Z. Waktu itu ditanya soal apa ya, yang masih saya ingat aja lah, masa ditanya apa jawabnya bisa lari ke apa. Kalau saya bilang Pak Anies ini sering ngeblank. Nah, saya sendiri tahu karena apa, saya juga sering blank. Kalau bikin VT itu saya sering ngeblank, apa yang mau saya
katakan tiba-tiba menghilang dari otak saya. Cuma bedanya kalau saya bikin video, saya bisa klik tombol dan diulangi. Nah, kalau yang namanya Pak Anies, dia bicara di depan publik, di depan wartawan, ngeblank kan ya lucu sekali. Masa bisa sampai lari ke KTP udara? Sejak kapan udara mempunyai KTP? Kemudian tentang emisi ya. Katanya emisi satu buah mobil listrik itu lebih besar daripada satu bis bermuatan banyak orang yang memakai BBM. Sejak kapan emisi berhubungan dengan muatan? Yang namanya BBM tetap mengeluarkan emisi, cuma karena katanya membawa muatan banyak, akhirnya angka emisinya lebih rendah daripada satu buah mobil listrik, kan lucu. Nah, itu yang saya bilang kalau Pak Anies memang cerdas. Belum lagi waktu dia bilang tentang memasak katak di dalam air mendidih, dia bilang kataknya akan mati mendidih. Sejak kapan kataknya bisa mendidih? Yang mendidih itu airnya. Nah, itu yang ini cuma receh ya, cuma receh-receh aja. Cuma ya supaya bisa jadi pertimbangan lah buat para pemujanya. Kalau nanti saya bahas lagi soal prestasinya di Jakarta, mereka pasti akan ngamuk-ngamuk lagi. Pasti mereka akan katakan saya ini udah Cina, kafir, PKI. Sekarang saya mau ungkapkan yang receh-receh saja. Jadi supaya supaya kalian tuh cerdas ya, gitu loh jane. Tapi ya yang namanya sudah pemuja ya, sudah militan, sudah pendukung fanatik, dikasih kata-kata apa aja nggak akan masuk ke dalam otaknya, gitu loh. Jadi ya kalau dia bilang Pak Anies cerdas dan Pak Ganjar cerdas jogging, saya sepakat. Pak Ganjar itu selain cerdas juga pandai, cerdas jogging juga cerdas otaknya, gitu. Kalau Pak Anies ya kalian nilai sendirilah seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Oke? Jokowi itu stres berat sepertinya ya. Jagoan andalannya itu rupanya ya sepertinya dianggap tidak mampu bersaing lah dengan calon-calon lainnya ya. Ya emang seperti itulah Ganjar Pranowo. Bagaimana bisa bersaing ya? Akhirnya Jokowi sepertinya cari alternatif lain ya dengan membangun isu kembali Jokowi 3 periode ya. Ya di TikTok itu sekarang rame ya, Jokowi 3 periode ya, dengan gambar-gambar settingan gitulah. Ketawa gue jadinya ya. Jokowi sepertinya sudah tidak ada jalan lain ya. Stres berat kayaknya kalau kalah ini ya. Nggak tahu yang dipikirkannya apa itu kalau kalah itu ya. Apa dipikirkannya tidak ingin seperti Donald Trump gitu ya. Itu lagi, saya mengusulkan calon presiden, jangan lu lagi. Calon. Nggak masalah sih Pak, kalau istilahnya presidennya harus lu lagi, itu nggak masalah buat kami rakyat. Yang penting dia berprestasi, kerjanya juga nyata, sedikit bicara tapi dia banyak bekerja. Daripada kita harus punya presiden yang banyak omong tapi nggak bisa bekerja, kan nggak masuk akal kan itu Pak. Jadi kalau istilahnya lu lagi ya udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting dia bisa bekerja, daripada kita harus milih bapak ya yang omongannya banyak nggak bisa bekerja. Kita nggak mau punya presiden kayak gitu. Dan kita juga rakyat tetap pada pendirian bahwa tidak memilih bapak ya, tidak memilih Pak Anies Baswedan adalah salah satu langkah yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia. Oke Pak. Mana buktinya? Kami melihat begini, bahwa jadi Bung Andi Noya ini memang terkenal dengan sikapnya yang kalem, tapi pertanyaannya itu sering menusuk dan membuat orang menjadi kelimpungan. Nah, hal yang didiskusikan di situ beserta yang terhormat Bapak Anies Baswedan itu terkait dengan normalisasi dan naturalisasi, yang mana Pak Anies di narasinya itu menolak penggunaan kalimat normalisasi, yang benar itu naturalisasi.
namun pembuktiannya itu diminta oleh Bung Andi Noya. Tapi persoalan di sini Pak Anies itu menjelaskannya secara teori dengan menghadirkan contoh-contoh dari negara luar. Tapi yang menjadi kartu mati itu adalah dari semua narasi dan teori yang diungkapkan oleh Pak Anies, itu satu pun tidak dieksekusi. Itu persoalannya di situ. Jadi saya berkesimpulan bahwa pertanyaannya Bung Andi ini menggali lubang lalu mengubur Pak Anies secara tidak sadar, mengirim Pak Anies untuk menjelaskan apa konsep naturalisasi secara panjang lebar, dan kelihatannya itu sangat fantastis, smart, pintar. Tapi endingnya itu kan ya kalau kita yang biasa di pinggir jalan nongkrong minum kopi kan garuk-garuk kepala bahwa semua serba teori. Ya, tidak ada satupun dari narasinya itu yang dieksekusi, itu persoalannya. Nah, yang menjadi perhatian di situ adalah Pak Anies sendiri kelimpungan untuk menjelaskan apa yang menjadi programnya dia sejak awal ya, dan dia tahu persis kronologinya, alasannya kenapa dia tahu persis. Tapi dia sendiri kelimpungan untuk menjelaskan itu. Bagaimana dengan kita yang cukup dengar dan meyakini itu adalah sebuah kebenaran, mau menjelaskan itu menjelaskan bahwa program itu adalah sebuah kebenaran. Ya kalau kita bilang bohong pun itu kayaknya tidak etis ya. Ya mungkin lebih tepatnya itu tidak cukup waktu ya, atau belum terpikirkan, atau mungkin anggaran nggak ada atau bagaimana ya, sehingga diberhentikan itu normalisasi ya. Itu sekedar pendapat saya. Mungkin teman-teman punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Tanam pohon di Monas, 190 pohon. Izin stik juragan, 190 pohon di Monas. Kalau kagak salah denger nih, mahoni yang berumur luar biasa, tua. Kayunya pasti ya buat pemain kayu, tahulah mahoni tua yang berkualitas. Itu hilang, kalau bahasanya gak bener, lagi disehatkan. Nggak tahu di rumah sehat yang mana. Pantesan istilah rumah sakit ditiadakan di DKI, diganti rumah sehat. Mungkin salah satu rumah sehatnya sedang menyehatkan pohon mahoni. Buat pemuja yang di luar DKI yang nggak tahu sejarah Formula E, jadi Formula E itu awalnya akan digagas dibuat di area Monas. Masa gak bener gak ngerti kalau Monas itu adalah kawasan cagar alam, steril? Masa dia gak tahu? Keterlanjuran itu pohon dipindahin, disehatin, akhirnya dibeton sekarang. Kalau yang kagak tahu, main ke Jakarta nggak afdol kalau belum ke Monas. Lihat Monas ya, bagaimana dulu lahan yang tadinya rimbun, rindang, banyak pepohonan, paru-parunya DKI tengah-tengahnya itu sekarang 190 pohon hilang, korban dari rencana pembangunan sirkuit Formula E yang kagak ada efek buat warga miskin Jakarta. Formula E cuma buat kaum berduit. Warga miskin DKI kagak ngerti nonton Formula E. Dia buat beli tiketnya aja juga ya mendingan buat makan kali. Jadi keberpihakannya kepada siapa? Gak benar kemarin. Yang kedua, tidak ada skala prioritas yang
dijalankan. Seurgensi apa dia nebangin pohon di Monas untuk sirkuit yang kagak jadi juga akhirnya. Jadi di mana cerdasnya? Jangan coba-coba. Anies dijegal dalam pencapresan. Siapa yang menjegal? Kalian itu udah gagal dalam berkampanye, juga gagal dalam merebut hati rakyat. Tidak bisa mencari simpatisan. Itu udah gagal dari situ. Nggak usah bilang dijegal dan dijegal. Kemarin ngomong katanya musuh besarnya adalah KPU. Lah soal jegal-menjegal dalam politik saya pikir wajar, tapi pastinya kalau menurut saya itu Anies sudah gagal cara berkampanye. Seharusnya kemarin selesai menjabat jadi gubernur banyak diem, merenung. Nah, Anies yang mendamba-dambakan stadion yang di Sunter itu kan gagal sampai sekarang belum selesai. Kalau memang orang cerdas, orang pintar, selesaikan itu, walaupun itu programnya orang pusat, pemerintah pusat. Tapi pada saat menjabat gubernur, itu kesempatan emas untuk mencari nama baik gubernur yang menjabat pada saat itu. Tunjukkan pada dunia. Jangan katanya mau memanggil Barcelona, Real Madrid, segala macam. Mana? Lah orang stadionnya sampai sekarang juga belum beres. Itu jalan yang mau masuk ke situ juga nggak bener. Kalau memang cerdas, pintar, selesaikan dalam 5 tahun. 5 tahun loh, satu stadion nggak selesai. Itu kan menandakan bukti bahwa tidak becus dalam memimpin dan membangun Jakarta. Jangan selalu bilang dijegal, menyalahkan pihak lain. Introspeksi ya Woi, bangun. Nggak gitu kali Bang maksud perubahan. Terus macam mana perubahan? Gini ya, nggak usah Anda ajari saya masalah perubahan. Karena apa? Setahu saya perubahan itu harus didasari dengan, harus dibarengi juga dengan perbuatan. Kalau hanya dengan kata-kata perubahan tanpa perbuatan, ya sama saja itu mau menarasikan kebohongan ya. Karena zaman sekarang ini zaman modern, zaman maju, mau tidak mau kita harus bersaing kawan. Gak usah lagi modal kata-kata saja, nggak dipercaya orang. Takutnya kita nanti diketawain orang loh. Kalau hanya teriak-teriak perubahan tanpa perbuatan, diketawain orang kita kawan. Ya udahlah. Kalau memang berani mengatakan perubahan, tunjukkan apa mau dirubah. Gitu, nggak boleh bohong-bohong lagi. Kenapa hal-hal konyol dan lucu ini selalu Anies dan pendukungnya lakukan? Sebenarnya untuk seseorang naik haji itu tidak perlu dikomentari. Itu kan banyak ngomong. Anies yang naik haji kok cebong yang kepanasan. Sebenarnya biasa saja. Misal ini saya juga tidak akan mengomentari Anies naik haji, mau naik haji atau apa, itu urusan Anies. Tapi tidak usah mengaku-ngaku undangan kerajaan lah. Ini orang yang khusus diundang oleh Raja Salman lah. Raja Salman mendoakan Anies lah. Itu kan artinya mempermalukan kalian sendiri dan mengundang orang-orang seperti saya ini untuk mengomentari kekonyolan kalian, kelucuan kalian. Itu pendukung Anies adalah orang-orang yang logis dan berakal sehat. Kita semua sebenarnya mendukung Anies. Itu sih menurut diri kamu sendiri. Secara logis berakal sehat itu menurut diri kamu sendiri. Tapi bagi saya emang enggak. Kamu tuh enggak sehat. Makanya sekarang kamu lari ke rumah sehat tuh. Hasil karyanya si Anies. Enggak sehat bagi saya. Itu menurut kamu diri sendiri. Secara logis berakal sehat itu menurut diri kamu sendiri.
Tapi bagi saya emang enggak, kamu tuh enggak sehat. Makanya sekarang kamu tuh berangkat ke rumah sehat tuh. Secara logis, secara sehat. Logis secara sehat di mana? Kadrun. Pendukung Anies asini saiki iki lagi pada berlomba-lomba berpikir gitu bagaimana menciptakan hoak supaya Anies jadi presiden. Salah satunya itu yang hoak itu paling tidak itu paling terbesar. Contohnya kalau bisa itu menurunkan Pak Jokowi terus tiba-tiba bisa turun terus negara kisruh terus Anies diangkat jadi presiden tanpa pemilihan umum ngono. Itu orang-orang itu pasti berpikir begitu, pendukungnya itu menciptakan hoak yang paling bagus, paling sempurna, paling dipercaya sama rakyat dan bisa itu menjadikan Anies presiden itu hanya dengan cara hoak. Itu pasti semua pendukungnya Anies itu begitu. Soalnya berapa kali bikin hoak nggak ngaruh, masyarakat sudah tahu semua, nggak mempan sudah. Hoak-hoaknya itu masih ringan-ringan aja. Otaknya pasti begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Pak Anies orang Yaman mau apa? Sekarang yang merugikan negara Indonesia yang... Halo, assalamualaikum bosku, maaf jadi bosku. Yang katanya Pak Anies itu orang Yaman, iya betul Pak. Siapa yang nggak tahu kalau Pak Anies itu bukan asli pribumi kan? Semuanya tahu kalau Pak Anies itu orang imigran dari Yaman. Nggak usah kayak gitu, semuanya juga udah tahu Pak Anies itu imigran dari Yaman. Dan perlu diketahui ya bosku ya, kami pecinta pribumi, jujur kami bangga dan kami bersyukur kepada para pejuang kakek moyang kita, nenek moyang kita yang telah mati-matian mengusir penjajah dari Indonesia ya bosku, mengusir Belanda dari Indonesia. Terus apa bedanya kalau sekarang itu imigran kita dukung jadi kepala negara? Kan nggak ada bedanya. Belanda dibiarin aja, nggak usah diusir biar berkuasa di Indonesia. Kan nggak ada bedanya kayak gitu ya bosku, secara logikanya kan gitu bosku. Terus yang keduanya bosku, katanya itu yang merugikan uang negara itu bukan orang dari Yaman. Betul, kalau orang imigran itu dijadikan pejabat pemerintah, rata-rata dijadikan pejabat pemerintah, banyak yang dijadikan pejabat pemerintah, hancur bosku negara kita bosku. Karena kenapa? Kelompok kecil aja di Indonesia tuh bikin petinggan, bikin gaduh terus itu kelompok kecil itu. Itu orang mana bosku? Terus yang kemarin itu ngadu domba antara pemerintah sama masyarakat, yang ngadu domba antara ulama sama masyarakat. Terus yang ngatain kemarin, ngatain babi lah, yang anjing lah, yang pemerintah inilah, yang pemerintah anu lah, yang umaro inilah, yang umaro itulah. Itu orang mana bosku? Kayaknya tuh kalau orang Cina itu enggak bakalan ngatain kayak gitu. Soalnya kenapa? Kalau orang Cina itu punya etika, gitu ya bosku ya. Salam waras, salam akal cerdas, salam NKRI. Oke guys, setelah mendengarkan panjang lebar komentar dari para netizen ya, ini soal Pak Anies yang akan diangkat menjadi presiden ya, dicalonkan menjadi presiden Republik Indonesia ya. Dan informasi terbaru
Saat ini Pak Anies sudah kembali ke tanah air, dia disambut oleh para pendukungnya ya di bandara. Lalu kemudian tadi ada pendukung dari Pak Anies yang mengatakan bahwa setan aja susah mencari celah, mencari kesalahan dari Pak Anies. Padahal ada banyak hal yang bisa dikritik ya. Kalau kita mau saling mencari aib, mencari kesalahan, itu ada banyak hal yang bisa dibongkar ya. Oke teman-teman, saya tidak akan bosan-bosannya untuk menyampaikan hal ini ya, sama seperti di konten-konten saya yang sebelumnya, bahwa saya mendukung calon presiden atau figur-figur tokoh yang melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi ya. Artinya dia meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi atau yang sesuai dengan instruksi atau aba-aba dari Presiden Jokowi ya. Karena saya yakin apa yang diinstruksikan, apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu pasti beliau sudah memperhitungkan. Beliau sudah yakin bahwa figur atau sosok ini itu yang akan mampu meneruskan, melanjutkan semua program, semua karya, semua pondasi yang sudah beliau lakukan, beliau tanamkan, beliau ciptakan. Tinggal bagaimana meneruskan ya. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa kita butuh pemimpin yang berkelanjutan, konsisten, dan melanjutkan semua program-program ya, bukan perubahan ya. Itu kalau kita mau bergerak menjadi negara maju. Tetapi keinginan kita untuk bergerak menjadi negara maju dalam targetnya 15 tahun ke depan itu akan sulit jika kita salah memilih pemimpin ya. Kalau salah memilih pemimpin, apalagi pemimpin yang mengusung slogan perubahan ya, dikhawatirkan semua kebijakan, semua program yang sudah ada saat ini itu malah nanti diacak-acak, diobok-obok, diubah-ubah lagi, sehingga program seharusnya terus berjalan akhirnya berhenti, akhirnya hilang ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menginginkan seperti itu, dan saya yakin ya ada 80% mayoritas masyarakat Indonesia yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan tentu pasti sepemikiran, sehati bahwa kita sepakat untuk memilih pemimpin yang meneruskan, melanjutkan semua program-program dari Pak Jokowi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Anggaplah video ini sebagai suatu tontonan hiburan bagi kita, jangan terlalu ditanggapi atau disikapi secara serius guys ya. Kita santai aja menikmati pesta demokrasi, menikmati pesta politik ya, karena ini suasana menjelang tahun-tahun politik, menjelang pemilihan presiden. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.